timbulnya ikan. Jadi ikan ini di ilmu Islam tarekat Cirebon ini adalah salah satu makhluk yang selalu mengingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena mata ikan ini selalu tidak pernah tertutup, baik siang maupun malam hari. Jadi itu sebagai perwujudan selalu mengingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diartikan menjadi iman itu pada suatu titik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di Keraton Kacirebonan. Jadi kita berada di namanya Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan ini adalah salah satu keraton yang paling muda dan yang paling terkecil di antara 3 keraton yang ada di Cirebon. Jadi Cirebon ini salah satu kota yang paling unik, bahkan di dunia. Karena apa? Kotanya kecil ini ada 3 kesultanan. Yang pertama itu Kasepuhan, keduanya Kanoman, terakhirnya Kacirebonan. Walaupun usianya muda, tapi kita sudah berdiri dari abad ke-18, tepatnya 1808. Jadi kurang lebih usianya sudah mencapai 214 tahun. Jadi begini, kalau konsep pembangunan keraton itu ada sebuah aturan bakunya atau sebutannya itu pepakem. Jadi semua keraton itu baik di Jogja, Solo maupun di Keraton Cirebon itu ada aturan yang nggak bisa diganggu-gugat pembangunannya. Jadi semua itu harus dibangun menghadap utara semua. Harus menghadap utara, di depan ini harus ada alun-alun, samping kiri harus ada masjid, dan juga di belakang harus ada alun-alun. Kenapa harus menghadap ke utara? Jadi memang ada kepercayaan Jawa kuno. Bangunan yang menghadap ke utara itu insya Allah akan lebih mengundang energi positif, dan juga minimal pembangunan keraton itu juga harus ada 3 gerbang. Kita yang di depan sana itu ada namanya pintu Semartinandu, yang kedua ini pintu Lawang Agung, dan yang terakhir ini adalah pintu Selamat Tangkep. Pintu ini kita buka kalau ada acara-acara besar aja. Jadi ini nggak dibuka setiap hari, ini hanya dibuka pada saat acara tertentu aja, acara kebesaran atau juga acara kesultanan. Pintu Selamat Tangkep ini konon ceritanya bukan hanya sekedar pintu, jadi pintu ini konon kita sebagai benteng perlindungan rakyat kesultanan pada saat ada serangan fisik maupun gaib. Makanya dikatakanlah pintu padu reksa Selamat Tangkep. Jadi insya Allah baik serangan musuh secara fisik maupun gaib akan tertangkis di pintu Selamat Tangkep ini. Di kanan kiri ini ada namanya bangunan Paseban, ada kulon dengan wetan. Ini dahulu kala yang kulon ini buat para prajuritnya, dengan yang wetan buat para perwiranya. Karena sekarang sudah diperuntukannya untuk wisata dan nggak punya pasukan lagi, akhirnya tempat perwira digunakan para pengurus keraton. Bangga Bapak? Kami alhamdulillah kalau setiap hari Minggu insya Allah ramai pengunjung. Dan kebetulan hari ini ada bazar menggunakan transaksi uang mata uang dirham. Ini namanya pintu Lawang Keliningan Bapak. Keliningan ini ada 2 kanan kiri, ini barat kepala dan juga kedua daun telinga yang berfungsi sebagai kepala juga daun telinga, dan kiri ini ada namanya tembok rana. Tembok rana ini berfungsi sebagai filter. Jadi yang ada memaknai soal filosofinya itu adalah pada saat kita mendengar apapun juga, kabar baik maupun buruk, jangan langsung kita telan bulat-bulat. Kita saring dulu kebenarannya benar atau tidaknya. Inilah fungsi dari tembok rana ini. Tembok penyaring. Ya, tembok penyaring. Makanya sensasinya pada saat kita masuk pun akan terasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem, baik di hati maupun di pikiran kita. Itulah filosofinya. Jarak kita tadi nggak begitu jauh kita kalau masuk, tapi udah langsung terasa sensasinya. Itulah fungsi dari tembok rana itu sendiri. Jadi inilah suasana keraton. Ya, 1808 ini adalah namanya Bangsal Prabayaksa. Bangsal Prabayaksa ini dahulu kala dipergunakan untuk rapat sultan yang sifatnya ini skala besar. Jadi kalau dahulu itu dibedakan, rapat besarnya itu di sini, rapat terbatas itu di dalam ada namanya ruang seketeng. Karena di dalam ini sudah diperuntukkan untuk museum, untuk mendisplay barang-barang peninggalan Keraton Kacirebonan sendiri, akhirnya rapat besar maupun kecil diselenggarakannya di ruang Prabayaksa ini. Yang arti kata itu dari 2 kata, Prabu dan Yaksa. Prabu ini adalah raja, Yaksa ini adalah besar. Ruangan raja yang berkapasitas besar. Dan sampai saat ini pun masih dipergunakan sebagai rapat-rapat sultan. Mangga. Dibuka untuk umum. Ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiap hari buka.
dengan tiket masuk yang sangat terjangkau lah Cirebon dengan Rp10.000 dengan tour guide-nya nanti ya ikhlas aja. Mangga. Mohon maaf kalau saya buka. Ini harap maklum, biasanya settingan Prabayaksa ini nggak seperti ini. Nah, karena kebetulan hari ini di minggu tiap bulan itu di minggu terakhir ini Kesultanan Cirebonan selalu menyelenggarakan acara namanya Manakiban, pengajian rutin tiap bulan. Jadi makanya settingnya ini agak sedikit berantakan. Karena nanti sore kebetulan kita akan menyelenggarakan acara Manakiban pengajian. Pengajian. Ini adalah sebutannya Macan Ali. Macan Ali ini adalah sebuah kaligrafi kalimat tauhid, salah satu karya dari Kesultanan dari salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga. Dahulu Macan Ali ini dipergunakan sebagai panji perang Kesultanan Cirebon pada saat ingin berperang di medan tempur. Jadi membawa panji bendera ini Macan Ali. Ini ada tahun 1797. Jadi tahun ini adalah angka kelahiran dari Masjid Keraton yang ada di Cirebonan. Jadi karena memang dahulu kali itu pembangunan keraton itu para wali dahulu itu termasuk sultan terdahulu selalu diutamakan syiar Islam ketimbang di pemerintahan. Jadi selalu membangun pertama kali adalah masjidnya dahulu, baru keratonnya ini. Dan keraton ini rampung-rampung yang berdiri kita di tahun 1808. Jadi kita mengambil angka kelahiran Cirebonan tahun 1808. Jadi usianya kurang lebih sudah mencapai 214 tahun. Dan sekarang di tiap keraton itu sudah harus memiliki sultan masing-masing. Nah, punyalah bendera masing-masing. Sebutannya itu Pak adalah namanya dwaja. Dwaja. Ini kenapa kok simbolnya ikan? Nah, jadi ikan ini di ilmu Islam tarekat Cirebon ini adalah salah satu makhluk yang selalu mengingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena mata ikan ini selalu tidak pernah tertutup, baik siang maupun malam hari. Jadi itu sebagai perwujudan selalu mengingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diartikan menjadi iman, ikhlas pada sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan ini ada sebuah mahkota, menandakan ini adalah sebuah kerajaan. Ada simbol buah mangga di kanan kirinya. Jadi kalau keraton lain baik di daerah Jogja, Solo, Kasepuan, Kanoman biasanya identik kita ini dengan pohon beringin. Kalau di Cirebonan beda. Dari dahulu sampai detik ini lebih didominasi dengan pohon mangga. Jadi alasannya itu tidak ada tapi berdampak pada keraton ini sendiri. Jadi Cirebonan ini adalah salah satu keraton yang paling welcome terhadap acara apapun juga. Jadi lebih mempersilahkan, lebih mangga silakan. Acara apapun juga, besar maupun kecil, anggaran besar maupun tidak, sama sultan pasti mangga boleh silakan. Makanya kita ada simbol mangga ini. Jadi keraton yang paling terbuka terhadap acara apapun juga insya Allah. Mangga, ini sultan sekarang nih Pak. Nah, jadi yang membedakan juga adalah generasi sultannya. Jadi kalau di Kasepuhan sudah mencapai generasi yang ke-15, Kanoman sudah mencapai generasi yang ke-12, Cirebonan baru ke-9. Ini bernama Sultan ini sekarang Sultan Abdul Ghani Natadiningrat, dilantik tahun 97. Beliau yang menjabat sekarang. Jadi kalau jabatan sultan itu kan seumur hidup, digantikan dengan anak laki-laki pertama beliau. Ini Sultan Amir, Sultan ke-8, ayahanda dari Sultan Abdul Ghani. Ini wafat tahun 94. Baru ada sultan lagi tahun 97. Jadi kosong selama 3 tahun. Kenapa bisa kosong? Jadi pada saat itu kan harusnya digantikan pada anak laki-laki pertamanya. Kebetulan beliau ini, anak laki-laki pertama beliau ini tidak mau menjadi sultan. Ditunggu sampai 3 tahun untuk menjadi sultan, biar mau menjadi sultan tetap juga tidak mau. Akhirnya ditentukan ulang putra keduanya menjadi sultan. Karena anak yang pertama ini tidak mau menjadi sultan, tapi seolah-olah memang sudah Sultan Abdul Ghani sudah seolah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sultan. Karena apa? Anak yang pertamanya ini sudah meninggal 1,5 tahun kemarin. Sampai akhir hayatnya ini pernikahannya nggak dikaruniain anak, nggak ada keturunan sama sekali. Jadi mau nggak mau tetap akan diturunkan oleh beliau juga. Nah, ini normal. Pangeran Harka, Sultan ke-7, ini Sultan ke-6, Pangeran Sidik, wafat tahun 56, baru ada Sultan lagi tahun 60, kosong lebih lama 4 tahun, karena apa? Beliau pada saat itu hasil pernikahan ini mirip dengan putra dari Sultan Amir yang kedua ini, yang pertama ini tidak punya keturunan sama sekali. Jadi mau nggak mau secara sistem bisa diturunkan pada adik kandungnya. Kebetulan lagi adik kandungnya ini pun wanita, tapi berambisi untuk menjadi sultan. Nah, makanya pada saat itu ada perseteruan selama 4 tahun itu antara adik beliau dengan adik sepupunya. Nah, tapi akhirnya para sepupu itu menunjuk yang menjadi sebuah pemimpin di sebuah keluarga harus laki-laki, apalagi ini lembaga kesultanan.
Akhirnya dimenangkanlah oleh adik sepupunya gitu. Karena beliau mau nggak mau masih satu keturunan dari Sultan yang kelima, Pangeran Raharjati. Kita ini punya profil Sultan ini sampai Sultan yang kelima. Ini Sultan Raja Madinda Raharjati namanya. Nah, yang ke-1 sampai ke-4 ini kita nggak punya foto profil sultannya, hanya sampai yang ke-4-nya pun hanya pada saat prosesi pemakamannya. Ini adalah Sultan ke-4. Ini wafat. Jadi kalau semua keluarga keraton itu kan semua dimakamkannya di Gunung Jati. Makamnya itu dari sini kurang lebih berjarak 10 km. Nah, khusus Sultan dan juga adik Sultan bersebut dengan namanya Patih. Dari dahulu sampai saat era modern ini mereka berdua ini tidak boleh dimakamkan di Gunung Jati menggunakan kendaraan baik kereta maupun ambulan. Jadi harus ditandu. Nama prosesinya itu adalah layonan seperti ini kurang lebihnya. Nah, sedangkan jaraknya itu 10 km. Ditandu lah itu ya. Ditandu dari dahulu sampai detik ini. Gitu. Nggak ada ambulan-ambulan. Apa. Jadi sebagai bentuk penghormatan terakhir para keluarga ataupun abdi dalam kepada mereka berdua yang diistimewakan. Ini adalah tradisi seluruh Pulau Jawa, ada semua untuk masyarakat Jawa. Ini adalah namanya sebutannya mudun lemah. Jadi seluruh Jawa ada semua. Ini penentuan nasib seorang bayi pada saat usia 7 bulan pertama kali menginjak ke bumi, ke tanah gitu. Jadi seluruh Jawa ada, cuman namanya aja berbeda-beda istilahnya. Jadi kalau di Wetan katanya ini sebutannya Tedak Sinten. Kalau di Cirebon ini namanya mudun lemah. Katanya di Betawi ini bahasanya sebutannya adalah cuci tangan katanya. Jadi sebagai penentuan nasib seorang bayi pada saat dewasa kelak nanti. Jadi bayi ini setelah ditaruh di kursi ini, di aju ada sebuah tangga, itu disediakan bubur merah bubur putih, simbol dari sebuah darah dan tulang. Nah, setelah bayi menginjak bubur merah bubur putih, si bayi ini disuruh memilih. Di kanan kiri sudah disediakan simbol-simbol kehidupan. Ada Quran, ada kunyit, ada alat tulis, ada alat kedokteran dan lain sebagainya. Si bayi ini disuruh milih yang pertama kali dia pegang. Yang pertama kali dia pegang itu kelak adalah sebagai dewasa profesinya nanti. Seandainya memilih Quran, berarti dewasa itu nanti akan menjadi seorang tokoh agama. Memilihnya alat tulis, berarti akan menjadi seorang penulis. Memilihnya alat kedokteran, insya Allah kelak dewasa menjadi tokoh kesehatan, perawat ataupun dokter. Jadi ini adalah penentuan nasib seorang bayi dewasanya nanti kelak. Itu berlaku untuk seluruh keluarga kesultanan. Seluruh keluarga, bukan hanya kesultanan, seluruh Pulau Jawa. Orang Jawa semua ya, tradisi Jawa. budaya Jawa. Tradisi budaya, cuman ya sekarang ada yang udah kurang melakukan ada. Nah ini bentuknya lebih besar karena ini kastanya ini untuk ya para sultan, anak-anak para sultan. Kalau boleh tahu yang Sultan Abdul Ghani waktu kecil milih apa deh? Kalau Sultan Abdul Ghani saya nggak tahu. Kalau yang putranya, alhamdulillah memilihnya itu Quran. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang pun putranya ini Putra Kota ini masalah agamanya sekolahnya minta ampun. Sekarang pun lagi mondok. Lagi mondok pesantren. Gitu. Itu putra mahkota lah ya. Putra mahkotanya. Nanti bisa kita lihat foto di dalam. Bangga ke dalam. Jadi dahulu kala Cirebon ini belum memiliki sebuah kerajaan, masih wilayah namanya Kerajaan Pajajaran. Dengan era raja itu bernama Prabu Siliwangi. Pada saat itu Prabu Siliwangi memiliki beberapa istri. Salah satu istrinya adalah Nyimas Subanglarang, anak seorang kiai di Pondok Pesantren Syekh Guru Kerawang. Mau nggak mau beliau beragama Islam dan akhirnya pun mereka menikah berbeda agama. Prabu Siliwangi beragama Hindu, Subanglarangnya beragama Islam dan dikaruniakan 3 orang anak. Anak pertama adalah Pangeran Walangsungsang, keduanya Nyimas Rarasantang, dan ketiganya adalah Raden Kian Santang. Nah, ketiga anak ini pun lebih condong ikut agama yang dianut ibunya, yaitu Muslim. Jadi pada saat itu adalah seorang laki-laki yang ingin lebih dominan lah dimanapun juga. Akhirnya pada saat itu Prabu Siliwangi ini merasa kecewa lah anak-anak ini lebih mengikut agama yang dianut ibunya ataupun istrinya, agama Islam. Dan akhirnya pun disuruh keluar dari kerajaan Pajajaran. Pertama kali meninggalkan Pajajaran itu hanya anak ke-1 dan ke-2 Walangsungsang dengan Nyimas Rarasantang. Lebih ke daerah Cirebon karena di Cirebon ini mendengar ada salah satu ulama yang mensiarkan agama Islam dari Baghdad Irak, yaitu bernama Syekh Datul Kahfi. Akhirnya mereka berdua menuntut agama di Syekh Datul Kahfi dan akhirnya pada saat itu pun mereka berdua ini khususnya Pangeran Walangsungsang ini ingin mendirikan kerajaan di wilayah kekuasaan bapaknya yang berlandaskan agama Islam. Bikinlah keraton yang pertama kali di Cirebon bernama itu Pakungwati. Nah, jadi keraton yang pertama kali di Cirebon yaitu Pakungwati. Pada saat memerintah di Pakungwati juga menuntut ilmu agama Islam di Syekh Datul Kahfi, akhirnya ini gurunya Syekh Datul Kahfi ini memerintah kepada mereka berdua ini untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Nah, akhirnya mereka berdua pun naik haji dan pada saat naik haji ini adiknya ini Nyimas Rarasantang ini belum mendapatkan jodoh, belum menikah. Nah, pada saat di Mekah bertemu jodoh bernama
Raja Syarif Abdullah, raja dari Mesir, masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menikah, dan kakaknya pulang lagi ke tanah Cirebon. Nah, singkat ceritanya hasil pernikahan ini dikaruniai 2 anak. Anak pertama namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Anak keduanya Syekh Syarif Nurullah. Usia 20 tahunan ini anak pertama ini Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah ini ingin pulang kembali ke tanah leluhur ibunya, yaitu Jawa, Cirebon khususnya. Jadi akhirnya diizinkan pulang. Nah, dan pada saat itu pun akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah itu nggak langsung ke Cirebon, tapi lebih ke daerah Banten karena di sana ada pelabuhan besar dulu, Sunda Kelapa. Merapatnya di sana, dan akhirnya pun di sana menikah dengan salah satu putri bernama Nyimas Kawunganten, yang cikal bakalnya itu punya anak adalah Maulana Hasanuddin, Raja Banten pertama, Sultan Banten pertama. Nah, lalu kemudian setelah dari Banten barulah ke Cirebon, bertemu dengan uaknya di Pakumati di Cirebon ya. Dan akhirnya pun Sunan Gunung Jati dinikahkan kembali oleh putri dari salah satu putri dari uaknya itu sendiri. Nah, jadi sepupuan ini akhirnya menikah lagi dengan Nyimas Pakumati. Nah, singkat ceritanya tahtanya pun di Pakumati oleh Pangeran Walang Sungsang ini, Pangeran Cakrabodha ataupun sebutannya Mbah Cirebon ini, tahtanya diturunkan kepada menantunya sekaligus ponakannya untuk menjadi raja berikutnya. Sampai di era keturunan sini bernama Panembahan Ratu Kedua atau Panembahan Jiraya. Ini sudah muncul Mataram Islam. Mataram Islam ya. Dulu ini di sana di wetannya ini masih Demak. Era di Panembahan Ratu Kedua ini sudah ada Mataram Islam. Nah, Mataram ini cenderung ingin menguasai wilayah Cirebon. Nah, dengan akhirnya dibuat rekayasa politik, Sultan ini dinikahkan dengan putri dari Amangkurat I sampai wafat pun dimakamkannya di Imogiri di Raja Wetan sana, tidak di Gunung Jati. Dan hasil pernikahan politiknya ini dikaruniai 3 anak. Anak pertama bernama Pangeran Samsudin, yang keduanya Pangeran Badruddin, yang ketiganya Pangeran Wangsakerta. Nah, ketiga anak ini pun konon ceritanya pada saat ayahnya wafat ini tidak boleh dipulangkan kembali, sengaja ditahan di sana biar tidak ada penerusnya, dan akhirnya tujuannya adalah Cirebon dikuasai oleh Mataram. Akhirnya Banten ya ini mendengar cerita itu, dan pada saat itu era Panembahan Ratu Kedua ini adalah Banten sudah ada pada saat generasi Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa mendengar cerita itu, saudaranya ini ditahan ataupun ditawan di Mataram. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa membantu untuk memulangkan saudara-saudaranya dari Mataram. Nah, akhirnya berhasil dipulangkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini. Nah, pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ini menyatakan daripada anak ini berebutan tahta, lebih baik menjadi sultan masing-masing. Akhirnya anak yang pertama Pangeran Samsudin disuruh memperbesar keraton Pakumati menjadi keraton Kasepuhan muncul. Jadi Pakumati diperbesar menjadi keraton Kasepuhan. Sepuh itu berarti kata tua. Anak kedua Pangeran Badruddin disuruh mendirikan keraton baru di daerah Witana. Witana itu jadi pedukuhan yang pertama kali ada di Cirebon. Kampung Witana Awiteana pertama kali ada. Disitulah bikin keraton Kanoman, Nom nanti muda. Yang ketiganya Wangsakerta tidak mendirikan keraton tapi mendirikan paburon, namanya itu Kaprabonan. Jadi Kaprabonan seperti pondok pesantren, tempat pengembangan Islam tarekat. Di mana Cirebon kok nggak muncul? Pada di sinilah di Sultan Kanoman. Sultan Kanoman 1, 2, 3, 4 ini bernama Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin. Nah, ini pada saat tahun ini Belanda sudah masuk ke kota Cirebon abad 17-an. Dan salah satunya Sultan Kanoman keempat ini, Amirul Mukminin ini adalah salah satu sultan yang nggak pernah bisa diajak pro pada Belanda sama sekali, tidak pernah bisa diajak sekutu ataupun koalisi. Nah, akhirnya Belanda kesel, beberapa kali ditangkap di Batavia, dilepaskan selalu berontak, akhirnya tertangkap, dibuang, diasingkan di benteng Victoria Ambon. Berharap pemimpinnya ini ditangkap oleh Belanda, perlawanan rakyat kepada Belanda ini mereda, malah kebalikannya, malah lebih dahsyat daripada sebelumnya. Nah, terkenallah di Cirebon ini dengan sebutan namanya Perang Kedongdong. Perang Kedongdong itu sebenarnya menurut catatan lebih besar daripada perang di Ponorogo. Di Ponorogo itu hanya mencapai 5 tahun, Perang Kedongdong mencapai 10 tahun. Yang awal kalinya itu dimulai oleh Sultan Kanoman yang keempat, yaitu Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin. Yang salah satu permintaan rakyatnya itu adalah Sultan Kanoman yang keempat itu dipulangkan kembali ke tanah Cirebon. Nah, konon ceritanya Belanda kewalahan dan akhirnya pun permintaan rakyat itu pun dikabulkan oleh Belanda. Nah, dipulangkan Sultan Kanoman yang keempat. Pada saat dipulangkan, tahta di Keraton Kanoman ini sudah didudukin oleh adiknya, tapi dari istri kedua. Nah, akhirnya beliau bijaksana, tidak mau merebut tahta itu kembali, keluarlah dari Keraton Kanoman, lalu mendirikan Keraton Kacerbonan ini. Mungkin logikanya kenapa Keraton Kacerbonan ini bangunannya lebih sederhana dan juga tidak begitu mewah dibandingkan keraton-keraton yang di Cirebon. Nah, namanya juga seorang tawanan, ataupun dulu adalah salah satu tawanan perang ya di Belanda. Dipulangkan mau nggak mau memiliki uang yang terbatas.
tapi memaksakan ingin membuat sebuah kerajaan baru atau kekuatan baru. Makanya semuanya tercipta dengan segala sesuatu yang minimalis. Tidak sebegitu mewah dibandingkan dua keraton yang ada di Cirebon lain itu, Kesepuhan Kanoman, dengan luas tanah yang ala kadarnya, dengan bangunan yang ala kadarnya. Sampai sekarang turunannya sudah mencapai sekarang yang ke-9. Yang pertama Sultan Abdul Ghani yang paling muda. Sekarang ini adalah ruang skating. Ruang skating ini sekarang tadi ini ada ruang rapat sultan sifatnya dalam rangka terbatas ataupun VIP. Dulu ini settingannya berbentuk seperti kursi dan ini adalah singgah sana Sultan Cirebon, Sultan juga Permaisuri. Karena sekarang sudah berbentuk museum, akhirnya display itu barang-barang peninggalan keraton. Nah, ini ada simbol-simbol makhluk burung bangau di Keraton Cirebon ini. Menurut kepercayaan Jawa di Keraton Cirebon ini, bangau ini adalah salah satu makhluk yang selalu mengingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya untuk mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Karena apa? Karena bangau ini pada saat ingin mencari makan, mereka itu akan selalu menunduk ke bawah. Setelah mendapatkan makanannya, para bangau itu akan langsung mendengar ke atas sebagai perwujudan selalu terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita selalu ada simbol burung bangau ini agar mengajarkan kita untuk lebih bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah pakaian pernikahan khusus putra putrinya Sultan sampai detik ini masih dipergunakan. Nah, ini foto keluarga Sultannya sekarang. Ini anak pertamanya, anak keduanya, permaisurinya. Ini putra mahkota yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillah soleh. Ini adalah prosesi seremonial pelantikan atau bahasa sekarang itu pengukuhan. Dahulu kala sebutannya itu istilah di keraton itu namanya jumenengan. Nah, jumeneng itu sama juga pengukuhan menggunakan pedang komandonya yang ini. Nah, jadi ada serah terima dari sesepuh pada sultan berikutnya menggunakan pedang ini. Dan ini adalah pedang yang salah satu fenomenal. Nah, ini pedang ini pemberian dari King Willem Belanda. Nah, ini terbuat dari bahan baku emas. Nah, jadi di 3 keraton ini ada di Kasepuhan Kanoman Kacerbonan. Insya Allah yang paling lengkap adalah milik Keraton Kacerbonan. Masih ada di spare-nya, kotaknya, full semua masih lengkap. Dan ini adalah bendera Caruban Nagari. Bendera Caruban Nagari ini adalah karya dari salah satu wali songo juga, yaitu Sunan Gunung Jati. Bendera ini berukurannya besar. Ke samping ini hanya replikanya aja. Itu ke samping itu 3 meter, tinggi ke atas itu 1,60 meter. Bendera ini adanya sekarang di Museum Rotterdam Belanda. Sekarang sudah dibuat duplikatnya sesuai dengan ukurannya. Adanya itu sekarang di Museum Tekstil Tanah Abang sesuai dengan ukurannya 3 meter ke samping, tinggi ke atas 1,60 meter. Ini lanjut, ini adalah gamelan dengung. Gamelan dengung ini dibuatnya usianya lebih tua daripada keraton sendiri, dibuat dari abad 17 awal, 1700-an awal. Ini punya sedikit keistimewaan sebagai media dahulu kala perantara untuk memanggil hujan, untuk mendatangkan hujan di saat musim kemarau. Karena ada residual energi Sultan terdahulu itu di musim kemarau berdoa mengharapkan hujan pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil diiringin musik dengung ini. Gitu. Dan ini wayang kulit kuno. Ini ada total tokoh wayang ini juga dia buat dari abad 17. Ada kurang lebih tokohnya ada 240 wayang. Ada 3 tokoh yang menurut ceritanya dibuat dari kulit manusia. Tokohnya itu adalah Semar, Arjuna dengan istrinya Arjuna namanya Mayang Arum. Nah, ini ketiga tokoh ini dibuat ada perpaduan dari kulit kerbau dengan kulit manusia. Ini yang membuatnya adalah Sultan Kanoman yang ke-1. Nah, karena Sultan Kacerbonan yang pertama ini adalah dulunya Sultan Kanoman yang keempat, yang akhirnya keluar dari Kanoman akhirnya berdirikan Kacerbonan. Pusaka ini akhirnya dibawa kembali. Dan ini dipentaskan dulu pernah di daerah Sunyaragi. Nah, dipentaskan. Nah, mau nggak mau itu pada saat itu adalah Sultan ikut menyaksikanlah acara pengajian wayang tersebut. Nah, tokoh Arjuna yang dari kulit manusia itu baru pertama kali dimunculkan di layar atau di panggung. Tiba-tiba ini Sultan Kacerbonan ini meninggal dunia. Detik itu juga, jam itu juga. Nah, makanya wayang kulit ini setelah kejadian itu disegel, tidak boleh dibuka, tidak boleh dipentaskan kembali. Khawatir hal tersebut terulang dengan sultan berikutnya. Nah, terkenal wayang kulit ini disebut dengan wayang kulit Arjuna Sikir. Karena tokoh Arjuna yang muncul, sultannya meninggal dunia. Nah, semenjak kejadian itu diciptakanlah wayang kulit duplikatnya ini. Sebutannya wayang kulit Anggon, dan yang tadi itu adalah wayang kulit Jimat. Nah, ini adalah batu pipisan. Batu pipisan ini masih dipergunakan di puncak tradisi. Jadi kalau puncak tradisi Keraton Cirebon dengan Jogja ini beda. Kalau Jogja Solo di tanggal 1 Muharram, kalau kita di tanggal 12 Mulut. Nah, sembari memperingati acara Maulid Nabi. Nah, terkenal nama acara itu adalah Muludan atau Panjang Jimat. Seremonialnya semuanya sama persis dengan di Jogja Solo, cuman yang membedakan hanya tanggalnya aja gitu. Dan batu ini pun masih digunakan untuk bikin obat boreh.
Obat apa itu? Bore, obat bore itu jadi obat yang dijulurkan di badan. Nah, ruangan ini Pak namanya ruangan adalah ruangan sumbul. Dahulu kala tempat sultan menerima para abdi dalamnya yang ingin berkonsultasi. Cuman sekarang sudah diperuntukkan untuk display. Museum akhirnya untuk display barang-barang peninggalan keraton semua. Nah, ini adalah Quran-Quran, semua tulisan tangan dari Sultan Katrebonan yang pertama. Ini semua murni tulisan tangannya semua. Ada beberapa kitab tasawuf, ada pegon, dan juga ada Quran. Nah, ini beberapa acara-acara yang diselenggarakan di Kesultanan Cirebon maupun di luar-luar istana. Namanya Festival Keraton Nusantara, Pak. Nah, yang ini. Nah, jadi pemerintah itu membuat suatu wadah. Nah, yang ini. Nah, ini adalah acara contoh dari seluruh kerajaan senusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan sebutan itu acara namanya tradisi adalah Festival Keraton Nusantara. Nah, ini ada salah satu bukti otentik dari salah satu penjajah mungkin yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu Gubernur Dendles. Nah, ini contohnya. Ini Dendles, dan ini juga ada tulisan dari Raffles ya, Inggris, Prancis ya maaf. Dan ini juga tulisan tangan dari Dendles. Nah, ini adalah sebuah bukti surat kontrak antara Kesultanan Cirebon dengan pihak Belanda. Nah, ini dibikinnya di Buitenzorg di Bogor. Ini surat kontrak sewa tanah Kesultanan dengan pihak Belanda. Jadi dahulu kala itu mau tidak mau, suka tidak suka, penguasa tanah adalah para sultan. Dan para pihak Belanda ini melobi-lobi agar tanah itu mau disewa dan juga dikelola oleh pihak Belanda. Dan sultan ini hanya diberi gaji sebesar 3.650 gulden tiap bulannya. Dan tanah itu harus mau nggak mau ditanami opium salah satunya. Itu sultan hanya diberi gajinya aja. Ada dispenser masa lalu ini. Dispenser, ada uang-uang kunonya. Nah, Cirebon juga punya seni topeng yang sebutannya ada 5 wanda, 5 tokoh. Nah, ada 2 tokoh laki-laki, ada 3 tokoh wanita. Yang penari wajib menggunakan ini namanya sobra. Nah, jadi semua laki maupun wanita menggunakan sobra ini. Nah, ini adalah topeng kelana. Topeng kelana ini adalah tokoh laki-laki yang karakternya itu adalah agak sedikit keras ataupun galak. Nah, makanya gerakannya pun agak sedikit energik. Akhirnya berdampak apa? Sering dipentaskan tokoh ini. Nah, ini adalah topeng Tumenggung, tokoh laki-laki yang baik dan bijaksananya. Nah, ini adalah 3 tokoh wanita. Nah, ini adalah topeng Panji. Panji ini adalah tokoh wanita yang baru lahir, makanya putih, bersih, suci layaknya seorang bayi. Dan gerakannya pun seperti layaknya seorang bayi. Agak sedikit mungkin dikatakan letoy lah begitu ya. Tapi akhirnya berdampak apa akhirnya? Jarang dipentaskan karena mungkin para penonton kurang seru menonton ini kan ya gitu. Ini namanya topeng Panji. Nah, ini topeng Samba, ini tokoh wanita yang sudah menjelang remaja ataupun ABG. Gerakannya pun energik dan juga agak sedikit genit. Nah, di tokoh wanita yang sering dipentaskan adalah topeng Samba ini. Ini adalah tokoh topeng wanita yang sering dipentaskan. Nah, ini topeng Rumyang. Rumyang ini adalah tokoh wanita yang sudah dewasa ataupun matang dalam kehidupannya. Dahulu kala ini penari topeng ini dipentaskan dengan yang berlawanan jenis. Nah, laki-laki ditarikan dengan yang oleh wanita. Yang wanita ditarikan oleh yang pria. Itu tujuannya adalah untuk mengolah rasa. Nah, jadi pada saat laki-laki mengikuti gerak tubuh wanita, baru mengikuti sebuah gerak tubuhnya aja susahnya minta ampun. Menjadi seorang wanita, makanya laki-laki diminta lebih menghargai seorang wanita. Nah, begitupun sebaliknya pada saat wanita mengikuti gerak tubuh laki-laki, baru kita gerak tubuhnya aja sudah susah minta ampun. Belum lagi tugas berat seorang laki-laki yang lainnya. Makanya untuk wanita diminta untuk lebih menghargai laki-laki, dan intinya adalah tiap manusia harus saling menghargai. Wanita lebih menghargai yang pria, pria harus lebih menghargai wanita. Gitu. Mulai dalam ini topeng-topeng ini namanya topeng untuk sini topeng beling, namanya topeng pentul. Nah, topeng pentul ini ada sedikit unsur magisnya, mistiknya. Jadi kalau ingin ditarikannya pun ya perlu di transfer energinya Pak ke penari tersebut.